Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading ya, bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai dengan teman-teman ya. Ada Eight of Wands, The Hermit, Eight of Swords. Ya, ini adalah tentang hubungan kamu ya sama seseorang yang saat ini ada di dalam pikiran kamu. Aku ngelihatnya seseorang ini tuh sebetulnya nih ya lagi kangen kamu di sini. Ada Eight of Wands. Ada keinginan untuk dia tuh jumpa sama kamu kenceng banget. Ya. Jadi orang ini tuh kenceng banget kepingin ketemu sama kamu. Pengen ngobrol, itu bisa terlihat di kartunya. Oke, tidak bisa bertemu karena mungkin LDR ya, ada jarak yang mungkin susah untuk dia tempuh ya, karena dia di sini tidak memiliki apa-apa. Artinya kamu sedang berdealing dengan seseorang yang mungkin tidak dititipi rezeki yang berkelimpahan gitu ya. Seseorang ini pada hari ini tuh lagi bener-bener bersedih banget, nggak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa. Kangen banget sama kamu, kepingin meluk kamu, kepingin bicara tentang keadaan dia saat ini seperti apa. Dia benar-benar sedang terjebak situasi masalah dia sendiri dan juga sedang terjebak perasaannya kepada kamu, di mana perasaan dia saat ini tidak bisa berhenti mengharapkan bertemu dengan kamu, nggak bisa berhenti ya ngarepin kamu datang ke dia. Dia pingin peluk kamu, dia pengen nangis. Rasanya yang ingin dia sampaikan di dalam kartu ini adalah rindu sekali kepada kamu, tapi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa ketemu sama kamu, nggak bisa mendatangi kamu, nggak bisa menjumpai kamu, karena kondisi yang dia sedang hadapi ini benar-benar dalam kesulitan. Ya, dia hanya cuman bisa pasrah, tapi juga bukan berarti diem tanpa bereaksi apa-apa ya. Dalam batinnya ini berdoa gitu, dalam batinnya berdoa untuk dibukakan jalan, untuk dibukakan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Dia juga di sini ngerasa kelaparan gini ya, kelaparannya itu mungkin karena dia juga di sini ngerasa kekurangan lah gitu ya, kekurangan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan dia di sini nggak mampu buat mengungkapkan, mengatakan gitu ya kepada kamu, atau mungkin dia sudah mengatakannya tapi kamu di sini tidak kunjung eh, bisa mencari dia lah gitu. Dia pingin gitu ngehubungin kamu, tapi ada rasa nggak enak atau ngerasa takut sama kamu. Nah ini kita cari tahu ya, kenapa dia merasa takut sama kamu, kenapa dia ngehubungin kamu kok ada rasa takut. Oke, ada Four of Wands. Ada yang sudah menikah ya, dia takut karena dia sudah menikah, dia sudah punya pasangan. Oke, jadi di hubungan ini tuh berpisah karena memang nggak bisa dijalani ya hubungannya, karena ini cinta segitiga gitu. Kamu mungkin memutuskan untuk berhenti dari hubungan ini, dan saat ini kondisinya orang ini ya ini lagi kangen banget sama kamu. Ya, ini bisa diartikan bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Artinya mungkin saja dia seperti kayak tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kepercayaan sama kamu, sehingga apapun yang dia lakukan ini mungkin kamu nggak akan pernah percaya. Apapun yang dia ceritakan gitu ya, yang dia liatin gitu tentang kenyataan hidupnya, kamu mungkin nggak percaya gitu ya, karena dia sudah punya pasangan gitu. Itu yang bikin kamu nggak percaya di sini tentang diri dia. Orang dia sayang sama kamu, tapi karena dia sudah punya pasangan, kamu kayak apaan sih gitu ya, nggak percaya sama orang ini.
Akhirnya dia tersiksa banget. Apalagi di sini kamu mundur, ya. Sedangkan hubungan dia dengan pasangannya ini juga jauh, dingin, nggak ada reaksi apa-apa. Pasangan ini kayak ngejauh terus sama dia. Sedangkan kamu menjauh dari mereka ini ya untuk kebahagiaan mereka. Tapi di sini dia tidak mencoba untuk mendekati si pasangannya. Ya sedih aja dia menatap bulan, berharap gitu ada doa-doa yang terwujud. Jadi dia kepingin bertemu dengan kamu gitu, dan kamu bisa menerima dia apa adanya. Apa adanya di sini bukan karena dia kekurangan atau kelaparan ya, tapi apa adanya itu ini loh, dia sudah menikah. Ternyata seperti itu. Kamu bisa terima keadaannya. Tidak menolaknya, tidak membuang cintanya. Tapi nyatanya kamu tidak bisa sepemikiran dan sejalan dengan dia. Akhirnya kamu mundur di sini. Sedangkan dia dengan pasangannya masih belum bisa untuk maju. Ya, alam bawah sadarnya sering mimpiin kamu, alam bawah sadarnya sering menghayalin kamu, ya. Dan dia ini kayak punya tekad, kapanpun nanti ya, mungkin jika Tuhan menghendaki atau memang tekad dia ini bercampur dengan demun di sini ya, berdampingan, ada keinginannya dia untuk menjumpai kamu. Walaupun kamu menolaknya dengan kasar ataupun dengan halus, terserah kamu gitu ya. Dia nggak akan mundur tentang perasaannya kepada kamu. Kamu mundur silahkan, tapi dia nggak akan membuat dirinya ini pergi meninggalkan kamu. Ini dia udah berusaha, kamu jauh sama dia, udah berusaha nih ya. Tapi dia nggak bisa, rindu banget, nangis aja gitu. Kalau perempuan ini nangis, mungkin laki-laki juga ada yang seperti ini. Kehilangan kamu banget, ngerasa kacau saat ini hatinya gitu. Kita lihat ya seperti apa lagi. Nih, sama-sama kamu sama dia sama-sama masih pingin nerusin hubungan ini ya, tapi tidak saling bicara. Oke, kalau yang nggak resonate nggak apa-apa ya, ini energi banyak orang. Dia masih mau, kamu juga, tapi tidak saling bicara, nggak ngomong, pada diem-dieman, cuek-cuekan, gede-gede ego. Dua-duanya punya tekad yang sama bulat, dua-duanya sama-sama bucin, dua-duanya sama-sama seperti kayak punya keangkuhan di dalam batinnya. Kamu mungkin memperhitungkan tentang apa ya, kedudukan kamu gitu ya di hidupnya dia. Dia juga sedang mempertahankan kamu di hatinya, dan di pikirannya dia aja nggak bisa hilang. Ketujuhnya kamu terus. Nggak ada jalan loh kalau begini terus. Kamu diem, dia diem. Padahal sama-sama saling mencintai. Ya kamu udah tahu dia udah punya pasangan, makanya kamu lepasin dia gitu kan ya. Tapi dia di sini ada ego yang besar. Kamu juga punya keangkuhan itu. Kamu nggak mau dong dijadikan kedua, ketiga. Kamu punya harga diri. Kamu punya kehormatan. Kamu punya kedudukan di mata orang banyak. Kamu punya nama baik di dalam keluarga. Kamu punya jabatan, kamu punya karir, kamu punya prestasi, kamu punya kekayaan yang bisa membuat kamu bahagia. Lalu kenapa kamu harus mendapatkan orang yang punya pasangan itu ya? Kamu mikirnya seperti itu. Sedangkan dia, seberapa besar keinginan kamu untuk berpisah, menjauh dari dia, menjaga jarak dari dia ya, dia angkuh, dia yakin, dia berani bertaruh.
Dia berani bersumpah bahwa kamu akan kembali lagi mencari dia. Dia nggak melakukan pergerakan karena dia sedang bertaruh dengan kamu. Karena dia yakin sekali kamu akan menghubungi dia lebih dulu. Dia yakin sekali kamu akan kecarian dia. Karena kamu bucin sama dia. Karena dia tahu berapa besar sayangnya kamu, cintanya kamu ke dia. Makanya dia nggak mau melakukan sesuatu hal yang membuat kalah dia. Gitu. Padahal nggak tahan. Nggak bisa kemana-mana tuh, kok lama banget sih begini-gini aja. Dia juga sama, pengen ada sesuatu perubahan, tapi tidak ada terjadi karena saling pantau. Saling melihat satu sama lain. Akhirnya apa? Kalian berdua sama-sama berdoa. Ini energi berdua ya. Tadi aku tarik adalah energi kalian seperti apa. Jadi kalian berdua sama-sama berharap, antara ada dan tiada sih sebetulnya. Ya, dia juga begitu. Dia nggak bisa meninggalkan kamu, nggak bisa menghilangkan kamu dari pandangannya, dari perasaannya. Walaupun dia pergi jauh sedikit saja, gitu ya, untuk fokus dia mungkin mencari kerja atau berkarir, tapi di dalam hatinya, di dalam perasaannya selalu afirmasi untuk kedatangan, untuk bisa dipersatukan dengan kamu. Karena dia yakin dia punya cinta yang membara, karena dia yakin dia punya doa yang bisa terkabulkan, karena dia merasa dia orang baik. Dia merasa kalau dia ini sedang terzolimi hidupnya, bahwa apapun yang dia minta gitu dengan cara bersungguh-sungguh, dia akan jadi kenyataan, akan terkabulkan. Makanya di sini dia sabar, dia afirmasi terus tentang kamu. Dia membiarkan kamu pergi melangkah menjauh dari dia, tapi dia yakin kamu akan kembali sama seperti dia. Perasaan kamu itu susah melupakan dia. Orang ini kalau aku lihat banyak perubahan guys ya. Kalau aku lihat di sini dia banyak perubahan, banyak versi terbaik dia banyak ya. Dia mulai berubah, mungkin rajin beribadah, atau mungkin juga banyak menjaga diri dari lingkungan yang kurang baik yang membuat kamu dulunya juga banyak kecemburuan. Mungkin juga bisa jadi konflik ini terjadi karena dia kurang mawas diri, atau dianya juga tidak bisa jaga diri gitu ya, sehingga banyak konflik yang membuat kamu pada akhirnya juga nggak bisa menyatukan pandangan ya. Kamu memilih mundur ya, mempertahankannya juga berat, karena mungkin juga aku lihat dari si energinya orang ini tuh termasuk energik ya, energi percaya diri, sehingga sulit banget buat dia ini kamu mau bikin orang ini tuh nyesel atau nangis tuh susah gitu. Sehingga kamu di sini akan kayak ngerasa dampak sakitnya itu di kamu terus. Jadi memilih jalan seperti ini tuh kayaknya udah paling bagus gitu yang kamu ingin ambil di hubungan ini. Caranya supaya bisa bikin dia ini ya ngerasain kehilangan kamu. Dan itu bener, cocok bener. Prediksi kamu tuh bener cocok. Dia akhirnya apa? Nunggu. Tapi gengsi ya, ada angkuhnya tinggi banget, nggak bisa dibobol sama pancingan-pancingan kamu mungkin di media sosial. Tapi dia masih setiap ada apa-apa yang terbaru dari kamu selalu update, selalu tahu gitu. Mendengar, melihat, mengetahui, mencari tahu gitu bagaimana kondisi kamu. Itu tahu, dia pinter orangnya. Karena dia punya sifat yang keras kepala juga, ambisinya gede, dia pengen sama kamu. Kita lihat ya, kenapa sih kok dia bisa menduakan pasangan. Bisa menduakan pasangannya, kenapa? Karena dia mencintai kamu. Mencintai kamu dengan tulus. Kok ada tulusnya itu loh yang nggak ngerti aku. Mungkin dia disakiti ya sama pasangannya ya, kehidupannya mungkin kurang bahagia, tidak menyenangkan, dan bersama dengan kamu saat menjalin hubungan sama kamu, dia tuh ngerasain senang di sini. Energinya tuh kayak bahagia banget, selalu bercanda, selalu ceria. Suka dukanya itu kayaknya apa ya, banyak sukanya daripada dukanya. Ada dukanya tapi untuk menambah rasa sukanya. Jadi dukanya sering muncul, tapi setelah duka itu selalu muncul sayang yang besar gitu diantara kamu sama dia.
habis berantem gitu, biasanya sayangnya tambah sayang. Ini sih yang aku lihat. Jadi emang dia emang bener-bener sayang sama kamu itu bukan karena harta sih gitu ya, bukan karena memang dia eh, kamu bisa bantu hidupnya lebih maju gitu ya dengan bersama dengan kamu, bukan. Kayak ngerasa memang ya dia jatuh cinta sama kamu. Kenapa dia seberani ini ya? Kok bisa sampai menduakan pasangannya? Demi kehidupan yang baik sih kalau aku lihat di sini. Dia dengan pasangannya ini udah jauh, ya, udah pemikirannya udah jauh, enggak sejalan, terus juga mungkin mereka ini ada perbedaan materi, ya, perbedaan materi, pandangan yang membuat dia ini nggak bisa menyatu. Mungkin kalau aku lihat di sini dia berkali-kali gitu ya, menyampaikan perasaannya, menyampaikan keinginannya kepada pasangannya untuk bersatu lagi, gimana hubungannya sudah renggang, sudah nggak harmoni. Tetapi yang aku lihat mungkin ya karena materi sih ya, materi ini yang nggak bisa bikin awal dari hubungan ini kembali membaik. Awal dia jatuh cinta sama kamu karena kehancuran ekonomi, nah ya, awal dia kembali kepada pasangan ini bisa juga karena ekonomi. Ini hati-hati teman-teman ya, mungkin saat ini dia lagi terpuruk nih ekonominya, makanya dia nggak mau kehilangan kamu dan selalu akan terus mencari jalan untuk ngedapetin kamu. Tapi yang aku lihat memang ini karena ada kondisi ekonomi gitu, dan ada pemikiran atau tujuan mereka ini nggak kompak, akhirnya banyak kekecewaan di dalam rumah tangganya. Karena sesuatu hal yang kurang itu ya, jadi dicari yang membuat huru hara di dalam rumah tangganya. Bertengkar terus mereka, bertengkar terus juga mungkin dia ngerasa dikeroyok ya sendirian. Dia ini mungkin sebatang kara, bisa jadi dia punya ibu, punya bapak, tapi dia ini nggak pernah bercerita tentang kesusahannya, kesukaran rumah tangganya kepada orang lain. Nah, mungkin pasangannya ini sering bercerita sama keluarganya, jadi dia digempur gitu ya, habis-habisan, dilemahkan, direndahkan. Ini yang membuat dia ini jadi kayak nggak terima gitu dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pasangannya. Mungkin kalau nggak begitu dia masih bisa memaafkan sih, karena di sini aku lihat dia emang mencoba berkali-kali untuk memohon untuk dimaafkan gitu. Ya, karena pengaruh dari sikap dan karakter si pasangannya juga yang keras di sini, yang keras dan juga mungkin punya kehormatan, punya eh, jabatan, bisa jadi ya si pasangannya ini punya finansial yang jauh lebih baik. Bisa tahu dia pejabat atau mungkin dia pegawai pemerintah. Biasanya sih gitu ya. Ini yang bikin eh, banyaknya berselingkuh itu atau kehancuran rumah tangga itu ya karena mungkin ada jabatan di kepegawaian pemerintah itu biasanya banyak ya. Gimana sih aku ngomongnya ya? Kalau aku lihat di sini kan tadi tentang apa ya, bumi ya, bumi bisa jadi itu seperti kayak dia bekerja pada sebuah pemerintah ya, elemen tanah gitu, kayak ngerasa kamu itu rakyat jelata gitu lah gitu ya, bukan kamunya tapi dia ini seperti rakyat jelata tapi pasangannya itu seperti kayak ningrat gitu, jadi nggak bisa sama si ekonominya ini, akhirnya kayak direndahin terus, sering diomongin, dijelekin gitu sama sama si keluarganya. Ini yang bikin dia ini sakit hati sebetulnya, kayaknya hal inilah yang membuat dia pada akhirnya eh, nggak bisa sama, selalu panas saja gitu sama pasangannya tuh ya, nggak bisa kembali karena mungkin dia dikeroyok gitu, di omongannya mungkin nggak enak banget dan sampai detik ini tuh sering keinget perkataan-perkataannya itu tajam dari keluarganya, dari pasangannya, yang sampai detik ini tuh kepikiran terus sama dia, mau baik atau mau romantisnya nggak bisa, udah nggak ada gairah
Di sini nggak muncul hal tersebut. Kita lihat ya, bagaimana kedepannya kamu, sikapnya dia ke kamu. Bagaimana kedepannya sikap dia ke kamu. Di sini ada debir ya, emang keras sih dia, emang sama kamu itu emang apa adanya ya, emang nggak memperlihatkan topeng gitu. Artinya gini, dia kalau orangnya galak ya galak, kalau cemburu ya cemburu. Jadi nggak baik-baikin, nggak carmuk sama kamu, tapi dia apa adanya, memang dia kayak gitu. Toksik ya emang, dia ngaku sih dia toksik mungkin ya, karena dia kelihat egonya tinggi, mau menang sendiri gitu. Dan kamu juga udah tahu kenapa dia punya sifat seperti ini. Jadi aku ngerasanya gini, ya kan kamu tahu aku seperti ini. Nah ini dia nggak mau belajar bagaimana bisa menyamakan sikap dengan kamu, nggak mau ngikutin kamu gitu loh bersikap. Jadi ini yang bikin nggak harmonis di hubungan kamu dengan dia. Sikapnya dia ya, yang egonya terlalu tinggi, yang kepingin apa-apa diturutin, kepingin jadi pemimpin, kepingin selalu ya di bawah kendali dia lah gitu. Kalau kamu mau bahagia sama dia di dalam hubungan ini ya kamu harus nurut gitu. Dia yang nyetir semuanya, bahkan mungkin kalau ada keuangan juga dia yang nyetir keuangannya, dia yang bikin kamu, yang ngatur kamu lah dalam hubungan ini dan kehidupan kedepannya kalau sampai ada pernikahan. Kedepannya akan seperti apa ya, kamu seperti rumah. Jadi setiap kali ada masalah ya dia akan kembali ke kamu. Tempatnya buat mengadu ya kamu lagi dan kamu lagi. Kamunya yang terlalu baik sama dia. Karena kamu sayang sih sebetulnya. Kamu juga sering memaafkan kok. Kamu tahu kok sikap dia jelek di sini. Debir ya. Sifat-sifat yang busuk gitu, yang jelek-jelek itu ada, tapi kamu nggak fine-fine aja gitu. Ya karena baik dan selalu dimaafin terus gitu. Kamu kan udah tahu ya sifat dia di sini buruknya kayak gimana gitu. Terus kebiasaannya dia sama kamu kayak gimana, itu sebenarnya kamu pegel sama orang ini, tapi kamu ada rasa kasihan sama dia. Jadi kamu selalu ya baik lagi, nentramin hati dia lagi, jadi damai lagi hubungannya kamu ke dia gitu ya. Kamu selalu ngasih pasokan energi ke orang ini. Ini yang bikin dia ya walaupun keras kepala, terus jelek gitu ya karakternya, balik lagi ke kamunya gitu, yang pemaaf, baik banget dan nyaman buat dia. Akhirnya dia mau pergi kemana, nggak ada orang tuanya juga mungkin nggak akan sehati sepemikiran, tapi kamu bisa gitu ya. The Tower kedepannya akan seperti apa? Walaupun di sini mungkin ada jarak di antara kamu sama dia ya, karena kamu juga tahu seperti inilah hubungan kalian, dan kamu juga menjaga jarak supaya dia sama pasangannya bisa kembali harmonis dan baik. Tapi yang ada apa? Kayak dikasih jaring, jadi kamu nggak bisa jauh-jauh. Berpisah sih berpisah, menjauh jaga jarak, tapi nggak bisa untuk kamu kemana gitu dengan orang baru atau menikah dengan siapa gitu, dia nggak bisa ngelepasin kamu, tetap aja komunikasi karena dia butuh loh support dari kamu gitu. The Tower di sini udah ngasih lihat bahwa kamu di sini nggak mau sama dia gitu. Artinya emang kamu sayang, kamu cinta gitu ya, kamu juga masih ada perhatian, tapi kamu nggak mau gitu hubungan diduakan gitu. Ya kamu pingin ya udah sih ya melepas dia, tapi nggak bisa. Dianya ini ya ada keterikatan gitu sama kamu, kamu juga kayak ngerasa kasihan sama dia ya, kayak jadinya nempel lagi gitu, susah lepasnya, terlalu lengket hubungan ini, lengket banget kamu sama dia ya. Tower di sini kayak jaring laba-laba ya, jadi bukan hancur tapi lengket, walaupun udah jauh jaga jarak tapi tetap lengket. Hubungannya kayak harmonis aja gitu, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, tapi ada dukungan gitu, kayak senyaman gitu dia sama kamu. Dan kamu juga nggak apa ya, bener-bener nggak mutus sih, nggak mutus komunikasi. Kalau mungkin kamu sendiri udah memang di sini ya kayak menjauh dari dia, demun, biar mereka jadi harmonis lagi ya kamu mundur. Kedepannya akan seperti apa? Tetap hangat tuh. Support kamu sih, kamu juga ngerasa memang cocok ya, seenergi sama orang ini, karakternya sama.
kamu bisa menaklukkan dia gitu ya. Jadi dia nyaman sama kamu karena kamu udah digalakin, dimanfaatin, diucek-ucek gitu ya. Mungkin otaknya, jiwa raganya itu dibabak belurin sama dia. Kayak kuat aja, kuat. Seperti matahari yang tidak pernah berhenti bersinar setiap hari. Selalu ada terus buat memberikan kehidupan pada makhluk hidup semuanya. Seperti itulah kamu kepada dia. Walau dia menyakiti kamu berkali-kali, kamu menjaga jarak dengan dia, tapi kamu selalu memberikan keyakinan kepada orang ini untuk terus, hayo semangat ya, jangan mudah nyerah. Gimana dia mau ngelepasin kamu kalau kamu masih kasih pasokan energi, masih kasih energi terus ke orang ini. Orang ini ya akan terus akhirnya bergelantungan ya. Dia itu jadi ketergantungan sama kamu, lengket gitu ya. Kamu tuh hangat, kamu itu bisa membuat dia ini hidup jauh lebih indah, bersinar, mengerti dirinya, tahu untuk apa hidup ini. Ya, dia ingin meninggalkan pasangannya, tapi ya kamu yang menyuruh untuk tidak ya. Kedepannya kan seperti apa ya, air mengalir aja gitu kemana tujuannya. Tapi tetap aja kalian nggak bisa berpisah di sini, walaupun nanti pada akhirnya kalian akan saling memisahkan diri. Tapi untuk saat ini ya masih belum memutuskan dia akan pergi meninggalkan kamu atau tidak. Kedepannya akan seperti itu ya. Dia akan selalu mencari kamu di sini, the fox ya, karena dia punya kebutuhan yang ada di kamu. Dan the mic ya, the mic masalah-masalah terus nanti yang muncul ke depannya karena masalah dia. Jadi kamu tuh selalu didatengin dia karena masalah dia. Jadi dia selalu minta jalan keluar, terus solusi itu dari kamu. Setiap kali sudah ketemu sama kamu, solusi selesai, solusinya lancar lagi hidupnya dia. Nah, udah hidup dia balance lagi, enak lagi, tahu kamu ngobrol sama dia. Tapi gitu lagi, kalau setiap kali dia punya masalah ke kamu terus, ini yang bikin kamu akhirnya sering berkonflik sama dia. Sebetulnya kamu itu pingin dia ini nggak ngasih racun sama kamu tuh ya. Jangan terus-terusan gitu ngasih kamu beban, jangan terus-terusan ngasih kamu penderitaan ya. Kalau memang mau deket ya sharingnya yang ya, jangan sampai kamu yang berjuang untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Harusnya ya cuma sekedar sharing aja, ngobrol gitu ya, dan minta jalan keluar dari perkataan atau jawaban kamu, bukan dari ya kamu harus usaha juga. Jadi kayak begitu teman-teman ya. Dia punya masalah nih besar, tapi kamu juga yang berusaha di masalahnya dia supaya dianya clear masalahnya, supaya dianya nyaman hidupnya ya. Jadi kamu tuh pengen dia baik-baik aja gitu, kamunya yang riweh hidupnya ya. Tuh, kamunya kepingin terbang tinggi, kepingin ada perubahan di dalam kehidupan kamu ya. Aku ngeliat di sini kamu kepingin punya masa depan yang indah, yang baik gitu ya. Kamu pingin melepas dia ini, aku lihat dari dalam batin kamu yang terdalam. Kamu sudah kepingin melepas dia karena memang ujian berat kamu hanya ada di orang ini. Kamu pingin mengejar karir ya. Kamu pingin mengejar kebebasan. Artinya kamu mungkin dengan kebebasan terikat dari dia, kebebasan terikat berhubungan dengan orang ini bisa membuat kamu leluasa dalam berbisnis, dalam berteman, berpartner dengan siapapun, kemanapun, komentar di alam maya. Maksudnya di media sosial, tanpa harus tanpa dikontrol, tanpa dicemburuin, tanpa dimarahin, tanpa dihina, tanpa ya mungkin dia sarkas orangnya, ucapannya yang membuat kamu ini tidak bisa terbang tinggi, yang membuat kamu ini stuck di tempat karena menjaga perasaan, karena kamu juga masih ada perasaan sama orang ini. Jadi kamu takut apa yang jadi keinginan kamu ini nggak bisa terwujud. Jadi kamu tuh emang orangnya tuh tipe orang yang suka bergaul, berkomentar ke sana ke sini, tapi nanti komentar kamu diketemuin sama dia. Mungkin ya ini seperti itu ya, ini adalah contoh aja. Kamu pengen begini, kamu pengen begitu, kamu pengen posting mungkin wajah kamu gitu ya, pengen berkarya dengan wajah atau apa gitu ya, yang menyebabkan kamu mungkin akan bertambah
ini bertambah besar, bertambah luas gitu ya partnernya, bertambah banyak juga cuannya, tapi ini dia sebagai penghambatnya kamu gitu. Kamu bingung ya ngelepasin dia karena kamu masih ada perasaan di dia. Jadi kamu nggak terlalu bisa terbang tinggi karena masih kena jaring-jaring yang lengket dari dia ya. Nih, the key kayak udah terkunci gitu ya di dia. Jadi kamu bisa sih gitu, tapi nggak terlalu barbar ya. Padahal kamu orangnya barbar, senang kesana kesini, tapi nggak sepenuhnya bisa melakukan hal tersebut. Jadi kayak buat hati-hatian kamu deh ya, kamu menganggapnya dia sebagai apa ya, kayak mungkin bisa dibilang tanpa dia juga mungkin kamu bisa jadi orang yang terlalu bebas gitu ya. Artinya kamu ambil manfaat sih dari sikap dia, dari peristiwa ini dimana hubungan ini tuh membuat kamu tidak bisa sukses. Jadi kamu ambil sisi yang baiknya. Cuman kalau aku lihat di sini kamu kayak tersiksa loh, ya. Kamu punya karir yang cukup bagus, kamu punya kemampuan bersosial juga cukup tinggi. Kamu bisa dapat uang banyak dari hasil karya kamu, dari hasil mungkin kamu suka dengan media elektronik seperti berbisnis di depan kamera. Tapi orang ini akan jadi pemicu kamu jadi orang yang introvert, jadi nggak berhasil. Artinya apa? Aku dapat dapat satu gambaran si kunci dengan si bangau terbang ini, bahwa kamu tuh harus ngelepas loh. Kuncinya itu doang, harus ngelepas. Bukan ngelepas dianya atau cintanya ya, tapi melepas pikiran kamu yang takut itu, takut dia marah, takut dia jauh. Ya nggak apa-apa, biarin. Kalau dia cinta, kalau dia sayang nih sama kamu, walaupun kamu seperti itu, tapi kamu berada di jalur yang tepat. Walaupun kamu melambungkan sayapnya ya, mengepakkan tinggi ke atas, atau kamu melebarkan bisnis kamu di media sosial dengan memakai kamu pribadi jadi ininya ya, jadi BA-nya. Maksudnya kamu yang memperagakan gitu loh ya, jadi penjualnya, nggak pakai orang lain, nggak jadi perantara gitu. Itu bisa kok kamu sukses, kamu gak usah takut, karena dia juga kecipratan kalau kamu berhasil gitu. Kalau orang tuh belum dicoba ya gitu, karena ya nggak tahu kan, kamu takut ditinggal dia doang sebetulnya, padahal dia nggak bakalan pergi loh, beneran sumpah, aku kasih tahu aja. Kamu bisa begitu terus dia nanti mungkin ngeblokir kamu, ngunci kamu gitu ya, nggak bakalan dihubungin lagi, ya udah nggak apa-apa, ngintip dia lah. Nanti setahun, nggak nyampe setahun sih, 2-3 bulan kita lihat ya, 4 bulan aja dia udah bisa nyamperin kamu lagi. Selalu butuh kamu gitu loh. Yang aku lihat di sini, teman-teman itu cuman kayak takut aja, padahal secara kode dari semesta kamu adalah sosok yang punya idenya banyak, penghasil rejeki yang lewat jalur mana aja bisa gitu. Cuman ini ada rasa kemalasan tuh muncul dari hati, kemalasan tuh muncul dari pikiran terlalu takut sama pasangan atau sama orang yang lagi diincernya. Ini yang menghambat karir kamu guys. Tapi cobalah untuk keluar dari jerat itu. Kalau enggak kamu nggak bisa nggak bisa berkembang nanti. Serius, nggak bisa jadi kupu-kupu. Ayolah, kamu nggak akan bisa terbang nanti. Ayolah ya. Dia nggak akan kemana-mana kok nih. Dia setia. Lagi kalau punya pacar yang udah punya hubungan ya kayak gitu, yang udah punya pasangan, kamunya yang sedih. Jadi kamu mau hidupnya nggak beruang, dia kan juga nggak bisa ngasih kamu uang. Ya guys, jangan seperti itulah ya. Karena aku lihat di sini itu adalah gambaran seseorang ini dan kamu terhadap orang ini. Tetapi secara rezeki, aku lihat kamu bagus, idenya banyak, banyak sekali, dan kamu tuh dinaungin hoki. Ya, apalagi bulan ini atau Desember ini loh, bulan Sagittarius ini. Rezekinya lagi produktif banget. Gimana ya, lagi produktifnya gitu loh.
Bisa bisa aja apa yang dijual orang bisa kamu jual lagi gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Apa yang orang misalkan gini, aku kan eh, ini ya apa namanya apa ya, berdagang jasa tarot ya. Kamu juga yang sering nonton di sini rata-rata semua hampir bisa gitu ya. Kebanyakan loh klien-klien aku tuh semua jadi reader. Ih, dibilangin, tapi yang namanya hoki kan beda-beda orang ya. Itu kan ada jam terbangnya. Jadi ya, ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Kamu malu pasti, bukan malu sama aku, pasti malu sama orang yang menjadi pacar kamu ini. Itu yang bikin kamu nggak bisa sukses. Itu rezekinya bagus loh, beneran. Apa aja bisa gitu. Ya, yang gitu deh. Kalau salah pasangan, jangan salah pasangan. Gimana sih lagunya tuh di TikTok? Jangan salah pasangan. Dan nanti kamu nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa berkarir. Jadi orang introvert. Kalau nggak punya banyak uang, jangan deh coba-coba jadi introvert. Ya, proses semua dimatikan. Orang-orang nggak bisa lihat, orang-orang nggak boleh tahu. Terus kapan mau suksesnya? Ya, mau diem-diem aja juga percuma. Kamu nggak bisa mengiklankan apa yang kamu jual gitu. Ya udah, janganlah kayak begitulah. Hari gini introvert juga kurang bagus. Kalau kamu orang kaya raya ya boleh lah. Ya kalau kamu seorang siswi yang keluar dari pesantren, introvert masih boleh. Ya iya kan, dia modalnya mengaji pidato. Ya introvert nggak itu dia? Ya kan nggak pacaran kan gitu. Jadi cuman diundang pidato, balik lagi ke ininya, ke rumah gitu kan. Tapi sama aja, nggak ada yang bisa sih hidup dengan sikap introvert. Itu nggak akan bisa. Ini kamu seperti ini sekarang gitu loh, maksud aku. Sama kayak dia, kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang introvert, sedangkan kamu di sini orangnya ceria gitu. Jalan rezekinya lebih besar kamu gitu. Gitu ya, seperti itu guys. Oke. Kita lihat ini untuk zodiak siapa. Kalau di kartunya ada Aries ya, ada Pisces, Aries, ada Gemini, oke, ada Virgo, Sagittarius, ada Leo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Capricorn. Ada Cancer juga. Oke, kita lihat buat inisial seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, atau melulu nih ada nama kamu atau enggak. WMD C P. Nanti aku bikin itu deh ke apa ya, biar cepet gitu. Ini kayak lama gitu deh. Teman-teman, hari ini aku banyak ketawa, maaf ya, jangan pada marah ya. Soalnya kesel banget deh. Ini deh, suaranya berisik banget ya di rumah aku nih. Ya maklum lah ya, ini jalan raya bos. Doain ya, mudah-mudahan aku bisa bangun ruangan khusus untuk aku. Tuh seneng loh sama kayak gini-gini nih, apa ya, private readingan gini loh, ngelayanin orang-orang kayak gini. Seneng banget, senang, suka. Gimana ya, aku mencintai pekerjaanku loh, walaupun ditembak habis-habisan sama orang-orang yang ya nggak tahu ya. Tapi aku mah no problem sih, namanya kita hidup ya, dan usaha pasti ada aja. Mau kerja kantoran, mau jadi tukang warung, mau kerja di pom bensin, mau jadi tukang supir, semua ada aja ujiannya. Aku mah nggak nyerah. Sekarang mulai banyak kita temui pembaca tarot, banyak, satu persatu muncul. Ya tidak apa-apa, kita rezeki masing-masing, oke. Dan juga banyak ya spiritual terus banyak yang mengatakan banyak bermunculan spiritual palsu. Nggak usah ikut-ikutan, biarin aja, karena itu jalan rezekinya loh. Tuhan membukakannya lewat jalan seperti itu, ya biarin aja gitu ya. Ada rezekinya masing-masing. Jadi kita sebagai orang yang melihat ya dukung aja, doakan, karena kita kecipratan dari doanya kita, dari dukungannya kita, yaitu dengan
dilancarkannya rezeki kita oleh Tuhan. Jadi perbaiki diri terus, kalau kita ada masalah sama rezeki kita ya perbaiki diri, introspeksi diri. Mungkin kita ada yang kurang ya belajar lagi gitu ya. Walaupun sekarang umur aku sudah 39 ya, tapi tetap selalu belajar dan belajar. Cuman ya mungkin aku masih kayak bocil ya, ketawa aja, nggak ada seriusnya ya. Bosan ya, enggak lah weh. Temannya banyak wes. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Aku cuma mau pesan buat teman-teman, jadilah mandiri, jadilah hebat ya, semangat terus dan jangan pantang menyerah. Kalau kamu memang sedang terlibat di dalam hubungan seperti ini, mulai cari buku, tulis, banyakan baiknya yang mana, banyakan buruknya apa baiknya nih di dalam hubungan ini gitu ya. Ya gitu aja deh, aku nggak bisa ngasih tahu ya. Udah kelamaan videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kalau kamu suka jangan lupa klik tombol like-nya. See you.